Ada orang bertanya kepada gurunya, wahai guruku, saya pengen mimpi Rasulullah, gimana jalan keluarnya? Kata gurunya, besok kamu datang ke sini. Datang akhirnya besok. Kemudian kata gurunya, kamu pengen ketemu sama Rasulullah? Iya. Sekarang kamu pergi ke satu tempat di laut, kemudian kamu mancing di sana. Kamu mancing. Setelah kamu dapat ikan banyak, di malam hari kamu makan. Sebelum kamu tidur kamu makan ikan sebanyak-banyaknya, tapi kamu jangan minum air. Thawr. Goa apa? Thawr. Di dalam goa, cerita yang sudah masyhur, semua di antara kalian mungkin sudah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar, sebelum Sayyidina Abu Bakar masuk, sebelum Rasulullah masuk, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, biar saya duluan yang masuk ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya takut ada binatang yang mengganggu kamu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar melihat ada beberapa bolongan, kemudian diambil baju Sayyidina Abu Bakar, dia buka. Daripada baju-baju Sayyidina Abu Bakar atau sorban Sayyidina Abu Bakar dipotong-potong sehingga menutupi bolongan-bolongan yang ada. Paham? Ceritanya masyhur atau tidak? Sudah sering kita dengar atau tidak? Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah silahkan masuk. Sayyidina Abu Bakar duduk, Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ternyata di kaki Sayyidina Abu Bakar masih ada bolongan. Dan ternyata kaki Sayyidina Abu Bakar digigit ataupun apa, diapain? Bahasa Surabaya apa? Dicokot. Kalau kata orang Sunda, cokot itu apa? Diambil. Sehingga berbisa kaki siapa? Kaki Sayyidina Abu Bakar. Dia pun menangis. Tapi dia tahan. Kenapa? Karena takut mengganggu Rasulullah SAW yang sedang beristirahat. Sehingga Rasulullah SAW melihat Sayyidina Abu Bakar, karena apa? Dari tetesan keringat Sayyidina Abu Bakar sehingga terjatuh ke wajah Rasulullah. Bangun, ditanya kenapa, sehingga Rasulullah SAW obati Sayyidina Abu Bakar, dan seketika dari mukjizatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar sembuh. Itu cerita yang masyhur yang sering kita dengar. Akan tetapi, ikhwani akhwati, saya ingin menceritakan kepada kalian, sebagian ulama sejarah mengatakan bahwa kenapa ular itu menggigit Sayyidina Abu Bakar. Maka dikatakan ular pun berharap untuk memandang kepada wajah Rasulullah, tapi Sayyidina Abu Bakar menutupi tempat tersebut daripada pemandangan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ingin memandang kepada Rasulullah, semua berharap untuk melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua mencinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian itu saja. Kalau kalian ingin benar-benar muta'awah kepada Rasulullah SAW, harus cinta. Kalau pengen cinta kepada Rasulullah SAW, harus kenal. Tak kenal maka tak sayang. Ini kalau saya tanya kepada kalian semua, nenek kalian itu orang terdekat kalian atau bukan? Kakek orang dekat kalian atau bukan? Bapak orang terdekat kalian atau bukan? Ibu orang terdekat kalian atau bukan? Kalau saya tanya sekarang, neneknya Rasulullah namanya siapa? Fatimah binti Fatimah binti Amr bin A'id al-Makhzumiyah. Barakallahu fiki. Kalau saya tanya sekarang, Wahab punya istri, berarti neneknya Rasulullah. Ibunya Aminah, siapa namanya? Siapa ya? Seseorang yang dekat dengan Rasulullah SAW pun kita terkadang tidak tahu gitu. Dan kita mengaku kita cinta sama Rasulullah SAW. Ini harusnya menjadi cambukan bagi kita gitu. Kita ini mau ikut Rasulullah, tapi orang yang kita ikuti kita tidak kenal. Nah, itu namanya apa? Dusta yang hakiki. Paham atau tidak? Kita mengaku ikut mutaba'ah sunnah Rasulullah SAW, tapi orang yang kita mau ikuti sunnahnya itu kita tidak kenal kepada beliau. Makanya ulama dari semenjak zaman dahulu, gimana caranya mereka kenal dulu sama Rasulullah. Dari semenjak kecil sudah diajarkan sholawatan dan lain sebagainya, sehingga mereka tahu ini manhaj loh. Ini program yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu kepada orang-orang yang ada di Indonesia khususnya. Jadi semenjak kecil sudah disuruh sholawatan, qasidahan, sehingga mereka ketika besar sudah terbiasa. Walaupun lingkungan kita ini lingkungan misalnya yang tidak benar, kita masih ingat begitu waktu kecil kita ini sholawatan di masjid. Kita memuji Nabi Muhammad. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang harus kita imani. Sehingga apa? Tumbuh rasa tersebut. Walaupun kita di tempat yang tidak baik sekalipun, kita akan mengenang masa-masa itu. Sehingga kita pengen tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Itu namanya tarbiyah yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Sebagian orang yang penting kamu ngikut. Kalau lagi pengen, iya. Kalau lagi nggak pengen, tinggalkan sekaligus.
Sama seperti orang kalau misalnya yang kita katakan orang yang dia sholat malam 100 rakaat dia akan mendapatkan kebaikan. Gara-gara hawa nafsu akhirnya dia sholat malam. Sholat 100 rakaat nih. 100 rakaat. Sampai jam 3 dia belum selesai. Akhirnya selepas sholat dia ngantuk tidur, sholat subuhnya dia tinggalin. Kenapa? Karena hawa nafsu. Karena kebaikan terkadang tumbuh daripada hawa nafsu. Oleh karena itu saya berpesan kepada ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dari 24 jam kita memiliki 24 jam. Paling tidak 1 jam kasih Rasulullah lah, jangan pelit sama Rasulullah. 24 jam nih. Kasih 1 jam buat Rasulullah. Khususkan buat Rasulullah. Dari 24 jam, 1 jam saja. Atau minimal 30 menit lah. Ambil, cari buku sejarah Nabi atau buku maulid yang terjemahan yang kamu faham. Kamu duduk, kamu baca sendirian. Cari tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Setiap hari kamu baca sejarah Nabi Muhammad SAW. 30 menit saja. Kita ini terkadang duduk di kelas 1 jam. Kalau kita sedang asyik nggak berasa, betul tidak? Tapi kalau kita tidak seru begitu, duduk 30 menit, aduh lama banget ini Habib ngomongnya, begitu. Karena kita nggak asik. Tapi kalau kita sedang seru pada suatu hal, terkadang kita duduk 1 jam nonton 3 jam, apalagi nonton India, nonton apalagi itu Korea, betul atau tidak? Terkadang kita penasaran, kenapa kita suka, kenapa kita bisa betah? Karena kita suka. Kenapa kita bisa betah? Karena kita suka. Ayo, coba kita tes dari sekarang. Saya berjanji ya Rasulullah, di bulan Maulid ini ya Rasulullah, saya akan berusaha. Sepulang saya dari tempat ini, atau ketika saya sedang berada di tempat ini, saya akan berikan 30 menit atau 1 jam daripada waktu saya khusus untuk engkau ya Rasulullah. Untuk solawatkah? Bersolawat. Solawat nggak mesti dengan pakai hadroh dulu, nggak? Itu tambahan saja. Solawat kamu bersolawat pada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena solawat tidak ada batasnya. Di dalam sahih dikatakan satu sahabat datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya ini bagusnya solawat setiap hari berapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sebanyak-banyaknya maka bagus. Apa dia katakan? Kalau begitu, saya akan menjadikan 1/3 daripada hari saya untuk solawat. 1/3 berarti berapa? 24 jam dibagi 3 berapa? Berapa? 8 jam saya habiskan untuk apa? Bersolawat. Kata Rasulullah SAW apa? Fa in zitta fahuwa khair. Kalau kamu tambah itu lebih bagus. 8 jam. Rasulullah nggak batasi. Kamu ini jangan, 8 jam itu terlalu banyak. Kamu adakan istighfar, kamu baca subhanallah, kamu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Fa in zitta fahuwa khair. Kamu tambah itu lebih bagus. Apa dia katakan? Fathulutsain ya Rasulullah. Kalau begitu 2/3 ya Rasulullah, saya akan jadikan salawat untukmu. Berarti berapa banyak? 16 jam. Sebelumnya dia mengatakan setengah, kemudian setelah itu dia mengatakan 2/3. Rasulullah menjawab yang sama. Ketika dia mengatakan setengah, Rasulullah katakan kalau kamu tambah lebih bagus. Kemudian dia mengatakan 2/3, kalau kamu tambah itu lebih bagus kata Rasulullah. Kalau begitu idzan aj'alu hayati kullaha laka ya Rasulullah. Kalau begitu saya jadikan semua hariku untuk kamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idzan yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Kata Rasulullah. Kalau benar kamu menghabiskan waktu kamu hanya untuk saya kata Rasulullah, 2 hal yang kamu akan dapatkan. Yang pertama adalah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan. Apa? Kamu tidak akan pernah merasa bosan. Kamu tidak akan pernah merasa sumpah. Karena manusia ini sumpah semua. 1 jam lagi seru-seruan, tiba-tiba dapat kabar yang gak baik. Betul atau tidak? Lagi seru-serunya sama suatu hal, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak. Semua orang sumpah. Saya ini punya sahabat, semuanya sumpah. Tahu, saya punya sahabat ini dari orang yang gak punya motor. Dari orang yang gak punya motor sampai orang yang punya pesawat. Sahabat saya nih, dari orang yang gak punya motor sampai orang yang punya pesawat, sampai orang yang punya serikat pesawat gitu. Pesawatnya banyak, pesawat pribadi dia punya. Saya duduk dari orang yang gak punya motor, saya duduk sama mereka, ceritanya apa? Aduh Bib, ya Allah cari kerjaan susah banget Bib, sedih, sumpah. Oke. Duduk sama yang punya motor, ceritanya juga sama, ya Allah kreditan Bib, ya Allah susah banget ini bayarnya setiap bulan. Sama yang punya mobil juga ceritanya sama, ya Allah Bib pasar lagi sepi Bib, gak enak banget, doain Bib. Sama yang punya apa? Dia punya rental mobil banyak, dia bilang ya Allah Bib ini gak laku Bib, puyang Bib, kepala Bib gak sesuai target Bib. Sampai yang punya pesawat ditanya apa? Habib lagi susah nih Bib, doain Bib ini bisnisnya. Duitnya triliunan, banyak duitnya, tapi ceritanya apa? Susah semua. Seakan-akan saya doang yang kaya, curhatnya sama saya. Ikhwani, dunia ada tempatnya sumpah.
Rasulullah SAW mengatakan idzan yukfahammuk. Kalau kamu menghabiskan waktu kamu untuk saya, kata Rasulullah SAW, berarti kamu tidak akan pernah merasa sumpah. Kamu tidak akan pernah merasa bosan. Ini adalah bosan, ini adalah penyakit terbesar yang kita punya. Punya uang banyak tapi ngerasa bosan, ngerasa sumpah. Apa yang kita rasakan? Gak ada kenikmatan sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan idzan yukfahammuk. Kemudian yang kedua, wa yughfaru dzambuk. Dosamu akan diampuni. Di akhirat yang paling kita perlukan apa? Dosa kita diampuni. Berarti orang yang menghabiskan waktunya untuk bersalat kepada Rasulullah SAW, di dunia dia tenang, di akhirat dia senang. Di dunia dia tenang, di akhirat dia akan senang sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mau untuk mengenal baginda Rasulullah SAW. Saya kira waktunya sudah habis, karena mungkin 10 menit ke depan ada tanya jawab ya. Belum? Masih berapa menit? 10 menit lagi. Nambah ya. Oke, ikhwani. Ya, jadi saya tidak perlu panjang lebar. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan pada kalian, karena itu bagi saya adalah sesuatu yang penting untuk merubah kehidupan kalian. Karena itu kunci. Orang yang sudah memiliki kunci, dia akan bisa masuk dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sahabat-sahabat Nabi semuanya mencinta Rasul. Karena apa? Mereka kenal sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW memiliki keledai. Tahu keledai? Tahu keledai nggak? Tahu dari mana? Pernah ngeliat keledai? Nggak pernah? Keledai itu binatang seperti kuda, dia lebih kecil. Tapi aneh binatang ini. Saya dulu di Hadramaut pernah belajar di Yaman. Saya kuliah S1 saya di Yaman. Ya, sebagian sahabat-sahabat saya mungkin yang ngisi kajian minggu lalu, Habib Muhammad bin Anis itu bareng sama saya di sana. Tapi dia mondok ya, masya Allah dia. Kalau saya kuliah di sana, jadi saya lebih bebas gitu, keluar ke beberapa tempat. Di asrama saya, di depan asrama ada keledai. Ya, keledai itu apa? Keledai itu binatang yang aneh. Binatang yang kalau dia itu kita suruh belok kanan, dia ke kiri. Bodohnya luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita suruh ke kiri, dia ke kanan. Ya, ngasih sen kanan, dia ke kiri. Itu keledai. Keledai kalau kita suruh maju, dia mundur. Kalau kita suruh mundur, dia maju. Ya, keledai itu makhluk yang aneh, makhluk Allah yang aneh. Kalau dia sudah mengeluarkan suaranya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam-malam nih kalau dia sudah teriak, dia nggak teriak aja udah jelek banget suaranya. Sama seperti orang yang lagi muntah gitu. Ini suara keledai kayak orang lagi muntah gitu. Ya, kita kadang-kadang sumpek dengar suaranya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, inna ankaral aswat la sautul hamir. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, sungguhnya suara yang paling terburuk adalah suaranya keledai. Bayangkan. Jadi kan makanya orang Arab tuh kalau misalnya lagi sumpah sama orang yang panggil ya himar, hei keledai gitu. Karena nggak ada lagi ya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang aneh seperti itu. Keledai Rasulullah SAW memiliki keledai. Rasulullah memiliki keledai. Makhluk yang paling agung memiliki keledai. Rasulullah SAW beri nama keledai tersebut dengan nama Ya'fur. Apa namanya? Ya'fur. Karena Rasulullah SAW apapun yang Rasulullah miliki, Rasulullah kasih nama. Rasulullah kasih nama. Contoh, Rasulullah SAW memiliki satu tempat wadah, di situ ada apa? Ada siwaknya, ada cermin, ada segala macam, itu dikasih nama semua. Rasulullah SAW memiliki apa? Keledai dikasih nama, unta dikasih nama. Rasulullah SAW memiliki pedang dikasih nama. Rasulullah memiliki baju dikasih nama. Rasulullah suka ngasih nama. Makanya saya juga di rumah itu, kamar-kamar rumah saya kasih nama semua. Rumah saya ada beberapa kamar saya kasih nama. Ada satu nama kamar Malaysia, satu kamar Singapura, satu kamar. Jadi kalau ada orang datang, kalau lagi saya sumpek gitu, Abuya di mana, Habib di mana? Lagi di Singapura. Bohong nggak kira-kira? Dikasih nama. Rasulullah SAW memberikan nama. Saya nggak ngajarin bohong ya. Nanti habis ini semuanya ngasih nama lagi. Nabi Muhammad SAW memiliki keledai namanya Ya'fur. Keledai tersebut adalah keledai yang senantiasa bersama Rasulullah SAW. Bahkan katanya, kalau Rasulullah sedang memerlukan Sayyidina Abu Bakar, keledai itu tahu. Datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, kepalanya diketok-ketokin ke pintu rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar buka, oh ada Ya'fur, berarti Rasulullah manggil saya. Rasulullah datang. Dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar pun begitu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sehingga
wafatnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW intaqala ila rafiqil a'la, Rasulullah SAW berpindah, maka apa yang terjadi? Ya'fur ini dia, apa yang dia lakukan? Dia muter-muterin kota Madinah. Dia keliling ke sana kemari, dia seperti orang yang bingung, seperti orang yang gila. Kenapa? Karena dia sudah kenal sama Rasulullah. Tiba-tiba orang yang dia kenal sudah tidak ada bersama dia. Apa yang dia lakukan? Dia cari satu sumur, kemudian dia masukkan dirinya ke dalam sumur, karena dia sudah tidak kuat lagi hidup tanpa Nabi besar Muhammad SAW. Keledai. Bahkan Rasulullah SAW memiliki unta yang bernama Duldul. Unta Rasulullah namanya siapa? Duldul. Kalau kamu pecinta, apapun yang bersangkut berhubungan dengan orang yang kamu cinta, kamu akan kenal. Bapaknya dicari tahu, kerjanya apa, ibunya siapa, dia orangnya mana, orang asli mana. Itu kalau orang bercinta begitu. Nabi Muhammad SAW memiliki unta namanya siapa? Duldul. Unta ini juga sama. Ketika Rasulullah SAW wafat, intaqala ila rafiqil a'la, apa yang dilakukan oleh unta tersebut? Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia tidak mau keluar dari kandangnya, sehingga dia pun kurus, kemudian mati, kemudian wafat. Ini adalah makhluk-makhluk yang bagi kita tidak memiliki akal, tapi mereka memiliki cinta. Bahkan di dalam sahih, Nabi Muhammad SAW memiliki apa? Memiliki mimbar. Rasulullah SAW memiliki mimbar yang dulunya Rasulullah SAW berpegang kepada pohon kurma yang Rasulullah SAW senantiasa menyandar kepadanya. Kemudian dibuatkan mimbar. Ketika Rasulullah SAW sedang berceramah, mimbar tersebut ataupun pohon yang biasanya Rasulullah SAW bersandar kepadanya menangis. Bukan hanya Rasulullah yang mendengar, tapi semua orang yang hadir mendengar. Sehingga Rasulullah SAW turun daripada mimbarnya, lalu dipeluk oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah meneruskan khutbahnya, dan Rasulullah mengatakan, kalau saja saya tidak peluk dia dan saya katakan bahwa tempat dia adalah di surga, maka kalian, anak cucu kalian akan mendengar rintihannya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena sudah kenal. Jadi ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pesan saya itu saja. Kenali Rasulullah. Kenali Rasulullah. Kalau sudah kenal pasti cinta. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan umumnya orang itu bisa cinta sama orang lain karena apa? Ketampanannya. Betul atau tidak? Suka sama cewek biasanya karena apa? Pertama, faktor cantik, karena mata kadang menipu. Cewek juga suka sama cowok misalnya gara-gara apa? Gara-gara tampannya dia. Bayangkan Nabi Muhammad ini gak ada yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Gimana gak suka orang? Katanya bukankah Nabi Yusuf itu lelaki yang begitu tampan, sehingga apa? Perempuan-perempuan itu berkumpul, kemudian ketika melihat wajahnya mereka memotong tangan mereka, bukan apel yang mereka potong. Maka dikatakan wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'ul qulubi 'ala al-aidi. Kalaupun sahabat Zulaikha itu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihadirkan pisau dan apel di hadapan mereka, maka ketika Rasulullah SAW keluar, hati mereka akan terpotong-potong sebelum mereka memotong tangan mereka. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Keindahan Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa, sehingga sebagian orang itu kalau misalnya ketemu sama Rasulullah nggak bisa ngomong begitu. Ini sudah dicatat semua, mau ngomong apa di hadapan Rasul. Ketika di hadapan Rasulullah nggak bisa ngomong, sehingga ada seorang perempuan itu gemetar, lagi ketemu sama Rasulullah nggak bisa ngomong begitu. Kata Rasulullah, ya miskinah, aliki bisakinah. Wahai perempuan, ketika Rasulullah SAW, kamu tenang saja, karena ibu saya ini sama seperti kamu, makan qadid, deng-deng begitu, sama. Kita ini nggak ada bedanya, kata Rasulullah SAW. Jadi faktor orang itu bisa cinta gara-gara apa? Ketampanannya. Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling tampan. Yang kedua karena baiknya dia, biasanya mengeluarkan harta dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling terutama dalam masalah itu. Baca sejarah Nabi Muhammad SAW, kalian akan tahu. Nabi Muhammad bahkan pernah memberikan kepada seseorang jumlah bilangan kambing yang banyak, sehingga orang tersebut pulang ke kampungnya mengatakan aslimu aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Masuk Islam kalian semua, karena Muhammad saya datang pengen tanya tentang Islam, belum dijelaskan tentang Islam, tapi saya dikasih ribuan kambing. Masuk, akhirnya satu kampung masuk Islam tanpa perlu ceramah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan harta yang banyak. Di dalam riwayat dikatakan Siti Aisyah bercerita, Nabi Muhammad pulang daripada satu peperangan membawa harta yang banyak. Rasulullah bagikan. Waktu subuh Rasulullah bagikan, sampai datangnya waktu duhur belum selesai Rasulullah bagikan hartanya. Saking banyaknya harta baginda Rasulullah SAW. Rasulullah pulang, tanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, makan apa kita siang ini? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, dari pagi saya nunggu, siapa tahu kita ini dapat jatah daripada harta tersebut. Oh, kata Rasulullah, saya begitu asyik bagikan harta sehingga lupa rumah saya belum kebagian, kata Rasulullah. Kalau begitu bagaimana? Idzan nasum, kata Rasulullah. Kalau begitu kita puasa lagi, kata Rasulullah. Asik memberikan harta sehingga lupa kepada rumahnya sendiri. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Keberanian
Biasanya orang tuh melihat, wah ini orang ini jawara nih, enak kalau di dekat dia kita nggak perlu takut. Kalian tahu Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi, beliau senantiasa mengatakan, kunna idha hamiyal watis ittaqaina bi Rasulillah. Kami ini kalau sedang perang, kemudian perang sedang berkecambuk, semua musuh maju ke depan, apa yang kami lakukan? Kami ngumpet di belakang Rasulullah. Ini Umar bin Al-Khattab yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar melewati satu gang, setan pasti cari gang yang lain. Apa kata-kata beliau? Beliau mengatakan, kami kalau perang sedang berkecambuk, kami ngumpet di belakang Rasulullah. Karena keberanian Rasulullah SAW. Pernah seorang namanya Rukana. Nah, saya kira waktunya udah habis ya. Gak apa-apa? Sudah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang baik bagi kita semua, dan insyaallah kita pulang membawa ilmu. Ilmu itu yang saya harapkan dari setiap kajian saya. Jangan pulang hanya sekedar kita jumpa-jumpa, foto-foto, biar nambah followersnya lah, udahlah. Yang terpenting apa? Kita pulang dari satu kajian, satu majelis, pulang bawa ilmu. Itu yang saya harapkan. Pulang bawa ilmu. Insyaallah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Habib atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah sekalian. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon maaf, kami akan membacakan hanya 3 pertanyaan saja karena mengingat waktunya sudah agak malam. Untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum ya Habib, saya hamba Allah dari Tuban. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa mengikuti pengajian Habib Ali. Saya ingin bertanya, setiap waktu dan setiap kali saya berbuat maksiat atau tidak berbuat, saya selalu ingat Allah. Apakah suatu hinaan bagi Allah apabila saya berbuat maksiat tapi mengingat Allah dan maksiat itu tetap saya lakukan? Kemudian saya selalu mengingat Allah, namun kadangkala di hati saya seolah Allah itu berbentuk seseorang yang berbaju putih dan bersorban sambil duduk di sebuah singgasana, sehingga seringkali saya mengatakan bahwa kamu adalah iblis yang ingin menyesatkanku. Sehabis itu, untuk tidak mengira Allah berbentuk di dunia, saya mengingat lafadznya Allah saja. Mohon pencerahannya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu adalah seorang yang syaqi, seseorang yang akan menempati nerakanya Allah, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia bukti bahwa sungguhnya Allah ada, akan tapi dia senantiasa tidak mematuhi perintah Allah. Kalau saja seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia Allah Subhanahu wa taala jadikan dia termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristighfar setelah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia termasuk orang yang sa'id. Tapi kalau misalnya seseorang itu hamba Allah itu tahu dia bermaksiat dan dia ingat kepada Allah, kemudian dia lupakan Allah Subhanahu wa taala, al-inqita' anillah. Kata sebagian ulama katanya tidak ada dosa besar. Sebagian ulama katanya innal ulama ja'alu likaba'iriz dzunubi 'adadan. Sebagian ulama menjadikan dosa-dosa besar itu ada tingkat-tingkatnya, ada syirik, ada membunuh manusia, kemudian berzina dan lain sebagainya. Bagi saya hanya satu katanya dosa besar. Apa? Al-inqita' anillah. Orang yang sudah lupa kepada Allah, orang yang tidak ingat kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa muslim. Seseorang yang dia itu berzina, kemudian dia ketika hal tersebut dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang bukan Islam. Hakikatnya dia tidak memiliki Islam karena dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, akhi atau ukhti, kembalilah kepada Allah. Ketika kamu sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengingatkan bahwa Allah melihat kepada kamu, kembali kepada Allah. Karena Allah masih sayang. Kalau sahaja hal tersebut malah menjadikan kamu biasa-biasa saja, biarin aja lah. Allah maha baik, Allah maha pengampun. Itu berarti salah satu tanda bahwa sungguhnya Allah inginkan kamu menempati nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah, banyak-banyak minta istighfar kepada Allah. Karena kata Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dipermudah untuk apa hakikat dia diciptakan. Kalau sudah di tempat-tempat yang baik masih bermaksiat, berarti itu hakikat penciptaan dia untuk begitu.
Hatinya sudah lagi baik, ini ingat sama Allah tapi tetap mau maksiat, berarti memang udah diciptakan untuk seperti itu gitu. Tapi jangan menyerah. Kalau menyerah berarti memang untuk itu. Kalau kamu menyerah, wah berarti saya sudah, berarti untuk itu berarti kamu diciptakan. Kamu lawan itu. Kamu yakinkan kepada Allah, ya Allah, saya ini bermaksiat, dan Rasulullah mengatakan, an-nasu khatta'un, semua manusia itu bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau kembali kepada Allah. Semua orang bersalah tanpa terkecuali, laisa illa, semuanya orang bersalah. Semua orang pernah bersalah. Saya dan kamu dan siapapun, kecuali para nabi yang maksum. Semuanya bersalah. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau kembali kepada Allah. Orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingat kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Itu adalah orang yang baik, orang yang insyaallah akan dicatat kepada dia kebaikan. Pertanyaan yang kedua adalah, penanyanya sama. Melihat Allah seakan-akan berbentuk makhluk. Penanyanya sama ya? Iya, pertanyaan sama. Sebagian orang dia mengatakan ini rasio, kami ini berbicara sesuai data dan fakta. Seseorang yang tidak pernah kami pandang berarti tidak ada. Padahal kaidah yang saya imani, tidak semua yang tidak kamu ketahui itu tidak ada. Tidak semua yang kamu tidak ketahui itu berarti tidak ada. Bisa jadi sesuatu yang kamu tidak ketahui itu ada. Dia mengatakan, saya menyembah beribadah kepada Allah, tapi saya harus tahu sama Allah. Ikhwani, kamu itu makhluk yang lemah. Sekarang kalau saya tanya sama ikhwan, sama akhwat, kalian yakin atau tidak kalian punya ruh? Yakin atau tidak? Yakin. Kita ada jasad, ada ruh. Ada jasad, ada ruh. Jasad yang berbentuk ini, ya. Kemudian ruh apa? Sesuatu yang berada di dalamnya. Kita tahu bahwa semuanya jasad kalau tanpa ruh berarti nggak bisa bergerak dong. Kalau kita ada jasad, ada ruh, naik ke atas, naik. Turun ke bawah, turun. Berarti jasad yang ada ruhnya. Kalau jasad yang sudah tidak ada ruhnya berarti seperti pocong begitu. Pocong suruh berdiri, kalau berdiri gimana? Berapa urusannya? Betul atau tidak? Berarti jasad yang tidak memiliki ruh. Orang yang sudah wafat berarti memiliki jasad yang tidak memiliki ruh. Kita punya jasad, punya ruh. Saya dan kamu yakin bahwa 100% bahwa apa? Kita ini memiliki jasad dan ruh. Sekarang saya tanya, bentuk ruh itu seperti apa? Sesuatu yang kamu yakini ada dan setiap hari kamu yakini bersama kamu, bentuknya kamu tidak tahu dan kamu ingin mengetahui bentuk ataupun bagaimana sikap seseorang, zat yang menciptakan kamu. Masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Sekarang kan orang aneh-aneh. Ini sesuatu yang 100% kamu yakini, kamu tidak tahu bentuknya begitu. Ini mau cari tahu, malaikat Jibril sekarang kerjaannya apa ya? Mau tahu seperti itu. Sesuatu yang tidak akan pernah sampai kepada kamu. Kalau ruh yang setiap hari bersama kamu saja, kamu tidak tahu, ya, bagaimana tentang sesuatu yang kamu tidak pernah bayangkan. Malaikat katanya punya pekerjaan masing-masing. Malaikat Jibril penyampai wahyu, nabinya sudah ada. Terus malaikat Jibril ngapain sekarang? Nganggur dong. Ada yang bertanya sama saya begitu. Jawabannya apa? Jawabannya adalah pertanyaan kamu salah. Pertanyaannya salah. Pertanyaan itu nggak perlu pada jawaban. Kenapa? Karena pertanyaannya salah. Nggak bakal pernah sampai kepada otak kita. Nggak bakal pernah sampai kepada otak kita. Karena manusia ini lemah. Manusia ini taunya sesuatu yang ada di mata dia. Kalau orang menyembah berarti harus ada orangnya begitu. Sekarang contohnya seperti ini. Saya dicontohkan oleh guru saya, Profesor Abdullah Baharun, guru saya berkhidmat kepada beliau, Rektor Universitas Al-Ahqaf, Yaman. Beliau memberikan contoh baik sekali kepada saya. Beliau katakan, contohnya diantaranya begini, kalau salah satu di antara sahabat kita ini pernah ke Malaysia misalnya, pernah ke Malaysia tapi ke Kuala Lumpur saja, dia akan tahu dan bisa ngebayangin gitu, karena dia pernah ke Kuala Lumpur. Saya katakan kepada dia, habis ini saya mau ke Malaysia, ada kajian di Melaka, ada kajian di negeri Melaka. Dia tidak tahu Melaka itu di mana. Apa yang akan pertama kali diucapkan? Dia akan mengucapkan, Melaka itu dekat nggak sih dari Kuala Lumpur? Kenapa? Karena otak dia sampai ke Kuala Lumpur sehingga dia akan mengatakan apa? Melaka itu dekat nggak ke Kuala Lumpur? Saya bilang saya mau ke Perak. Perak itu dari Kuala Lumpur berapa kilometer ya? Kenapa? Karena otak dia nyampainya hanya ke Kuala Lumpur. Kita bilang, wah saya mau ke Kedah. Kedah itu dari Kuala Lumpur, sama nggak sih kotanya? Bangunannya sama nggak sih? Segala sesuatu yang saya sebutkan tentang Malaysia akan dia campur adukkan dengan apa?
akan dia sambungkan dengan apa? Kuala Lumpur. Kenapa? Karena dia pernah ke Kuala Lumpur. Itu manusiawi, rasio, begitu atau tidak? Contoh yang lebih gampang begini, ada orang yang buta. Dari semenjak kecil dia buta. Dari semenjak bayi. Dari semenjak lahir dia tidak pernah memandang kepada dunia. Dia buta sampai usia dia sudah 20 tahun. Tiba-tiba suatu saat dia duduk di belakang rumahnya, menyendiri begitu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia penglihatan. Tapi enggak lama, cuma 1 detik. Allah kasih dia bisa melihat. Biasanya semuanya hitam, tiba-tiba dia bisa melihat. Berapa lama? 1 detik. Dan kebetulan di hadapan dia ada apa? Ada ayam. Ada ayam. Dia lihat, wah, apa ini? Kemudian Allah tarik lagi penglihatan dia. Kemudian dia pegang, dia panggil sahabatnya, "Woi, orang rumah, siapapun yang ada di sini, coba-coba ke sini." "Kenapa? Tadi barusan saya melihat hamba ini, apa ini? Binatang apa ini?" "Ini ayam." "Oh, ayam. Oh, sekarang saya sudah bisa membayangkan bagaimana ayam. Dulu saya hanya mendengar apa itu ayam, sekarang saya sudah bisa melihat ayam itu seperti ini. Bentuknya seperti ini, matanya seperti ini, warnanya seperti ini. Bahkan wajahnya sendiri dia nggak tahu kayak gimana, tapi ayam dia tahu." Dia diajak jalan, "Bro, kita ke hotel, kita ke mall yuk." "Ngapain?" "Temenin saya aja." "Mau ngapain?" "Saya mau beli iPhone." "iPhone warna apa?" "Warna merah." "Warna merah itu kayak warna ayam nggak ya?" "Warna merah itu warna kayak warna ayam nggak?" Pertama kali yang disebutkan pasti ayam. Kenapa? Karena otaknya nyampainya cuma ke ayam. Kita mau ngeliat gunung nih, gunung itu bentuknya kayak ayam nggak sih? Ngelihat lagi, kita mau makan bakso nih, bakso itu tempatnya dari ayam atau apa? Pokoknya semuanya bakalan nyambung ke ayam. Kenapa? Karena otaknya nyampainya hanya ke ayam. Paham atau tidak? Nah, begitupun orang yang dia menyembah kepada Allah, karena manusia ini lemah, dia taunya apa? Hanya ayam. Jadi apa? Dia kira orang itu kalau menyembah harus ada sesuatu. Itulah manusia. Manusia itu tidak tahu kecuali karena apa? Karena kebiasaan dia. Seseorang misalnya melihat ada pisau, dia katakan pisau ini tajam. Kenapa? Karena beberapa kali dia coba jadi tajam gitu. Pisau, dia melihat ada api itu bisa membakar. Kenapa? Karena dia sudah coba beberapa kali, api itu membakar. Padahal api itu tidak membakar. Pisau itu tidak melukai. Tapi umumnya begitu. Orang yang pertama kali Allah ciptakan misalnya, ketika dia melihat api, apa dia mengatakan api ini bisa membakar? Enggak, dia coba sekali. Aduh, kebakar. Kebesokannya dia yakin atau tidak bahwa api itu membakar? Belum. Manusia itu biasanya masih pengen cari tahu, lihat api yang lain. Waduh, ini ngebakar juga. Sampai beberapa kali baru dia memiliki apa? Penelitian bahwa api itu membakar. Tapi menurut penelitian manusia, buktinya apa? Nabi Ibrahim ketika masuk kebakar nggak? Enggak. Faham atau tidak? Nah, oleh karena itu, ikhwani, jangan sampai memikirkan hal-hal yang seperti itu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik." Itu saja jadikan kaidah, jalan keluar buat kamu. Kalau kamu memikirkan Allah, apapun tentang Allah, yakini bahwa Allah tidak sama dengan apa yang kamu pikirkan. Itu udah cakep tuh. Kaidah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Apa yang terlintas dalam hati kamu, pikiran kamu tentang Allah, yakinlah Allah bukan seperti itu. Allah jauh sekali daripada kesamaan tentang manusia. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga. Untuk pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Habib, apa yang bisa dilakukan sebagai anak muda akhir zaman agar membuat Rasulullah senang? Apa hanya cukup dengan hadir di majelis ilmu? Kemudian pertanyaan yang ketiga, amalan apa saja yang dapat dilakukan agar bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW? Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara seseorang bisa bermimpi? Yang pertama. Oh, yang ketiga. Yang kedua. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan sebagai anak muda akhir zaman agar membuat bagaimana Rasulullah? Cara dia bisa mendapatkan cinta Rasulullah SAW? Yang pertama dengan mengenal Rasulullah. Setelah itu dia akan mencinta. Setelah itu dia akan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Ya, itu adalah program yang insya Allah menjadikan kamu dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Kamu kenali Rasulullah dulu. Jangan lewatin yang lain lah. Kenal dulu sama Rasulullah. Cari tahu. Pulang dari tempat ini, beli kitab sejarah. Baca sejarah Nabi Muhammad SAW dari awal Rasulullah SAW lahir sampai Rasulullah SAW intaqala ila rafiqil a'la. Cari tahu tentang Rasulullah, maka niscaya kamu akan cinta. Setelah mencinta Rasulullah SAW, kamu akan dicintai oleh Rasulullah.
Rasulullah SAW sering mengatakan hal yang semikian rupa. Rasulullah dalam Sahih Muslim, kalian buka Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Kata Rasulullah, gunung Uhud gunung yang cinta kepada kami dan kami cinta kepadanya. Rasulullah mengatakan gunung Uhud, perhatikan teksnya, gunung yang cinta kepada kami dan kami cinta kepadanya. Gunung dulu yang cinta atau Rasulullah dulu yang cinta? Gunung Uhud kata Rasulullah, gunung yang cinta kepada kami dan kami cinta kepadanya. Gunung dulu atau Rasulullah dulu? Ada usaha dari gunung untuk mencinta Rasulullah, maka Rasulullah mencinta gunung tersebut. Di dalam hadis lagi riwayat Ibn Majah, Nabi Muhammad SAW dikatakan ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, itu semua orang datang kepada Rasulullah. Di antaranya perempuan-perempuan mengelilingi Rasulullah dan mengatakan apa? Nahnu jawari min bani Najjari ya habbadha Muhammadun min jari. Katanya kami ini perempuan-perempuan daripada apa? Golongan Bani Najjar. Kami sekarang merasa beruntung karena bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa menjadi tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Atuhibbunani? Rasulullah tidak langsung mengatakan, "Oh, terima kasih banyak, saya cinta kepada kalian." Enggak. Rasulullah tanya dulu, "Atuhibbunani? Kalian cinta kepada saya?" Qulna bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Wallahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukun." Sesungguhnya Allah lah yang tahu bahwa hati saya juga cinta kepada kalian. Adanya cinta setelah adanya cinta. Maka bagaimana cara untuk mendapatkan cinta Rasul? Kamu kenali Rasulullah, jangan langsung cinta, karena cinta tanpa pengenalan dusta. Kamu kenali Rasulullah SAW, setelah itu kamu cinta, setelah cinta kamu akan dicinta oleh Rasulullah SAW karena mutaba'ah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan yang ketiga sama, bagaimana cara bermimpi dengan Rasulullah SAW? Senantiasa mengingat Rasulullah supaya bermimpi. Kenali Rasulullah. Kalau nggak kenal bagaimana bisa ngebayangin? Betul atau tidak? Nggak kenal bisa ngebayangin? Mustahil. Kalau ingin bermimpi dengan Rasulullah SAW, baca sejarah Nabi, baca syama'il Nabi Muhammad SAW, fizikal baginda Rasulullah SAW, bagaimana hidungnya, bagaimana matanya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana. Sudah tahu semua bakalan ke bawah begitu. Ada orang bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, saya pengen mimpi Rasulullah, gimana jalan keluarnya?" Kata gurunya, "Besok kamu datang ke sini." Datang akhirnya besok. Kemudian kata gurunya, "Kamu pengen ketemu sama Rasulullah?" "Iya." "Sekarang kamu pergi ke satu tempat di laut, kemudian kamu mancing di sana. Kamu mancing. Setelah kamu dapat ikan banyak, di malam hari kamu makan. Sebelum kamu tidur kamu makan ikan sebanyak-banyaknya, tapi kamu jangan minum air. Kamu makan ikan sebanyak-banyaknya, kamu jangan minum air." Akhirnya benar dia lakukan karena dia yakin sama gurunya. Apapun yang dikatakan gurunya pasti benar. Dia pergi ke laut, dia mancing sebanyak-banyaknya ikan. Setelah itu apa? Dia pulang ke rumah di waktu malam, dia masak ikan yang banyak, dia makan sebanyak-banyaknya ikan sampai perutnya kenyang. Dia terus paksakan. Dan dia tidak makan apa? Dia tidak minum air. Kemudian dia tertidur. Ketika tertidur apa yang terjadi? Dia bermimpi bahwa sungguhnya dia di atas ikan yang besar, di atas lautan. Berjalan. Dia ingin minum tapi dia nggak bisa minum. Lautan tersebut dia sudah ngangak begitu, tapi air lautan nggak mau masuk ke. Akhirnya dia terbangun, akhirnya dia minum air. Kemudian besok pagi dia datang kepada gurunya, "Wahai guru, apa yang kau katakan itu semuanya salah. Saya nggak jadi mimpi Rasulullah, saya mimpi ikan besar," katanya. Kata gurunya, "Kenapa kamu bisa mimpi ikan? Karena sebelum tidur yang kamu pikirkan hanyalah ikan. Kenapa kamu bisa mimpi air? Karena sebelum tidur yang kamu pikirkan hanyalah air." Dari situ dia paham. Oh, saya paham sekarang bagaimana caranya saya bermimpi Rasulullah. Pulang, dia terus baca sejarah Nabi, semua tentang Nabi, sehingga yang difikirkan hanyalah Rasulullah SAW. Ketika dia tidur, dia pun bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Kenali Rasulullah. Setelah itu kamu akan mendapatkan cinta Rasulullah. Kemudian setelah itu kamu bisa mutaba'ah, pengikutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, acara di majalah telah kita lalui bersama. Tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup dan doa. Maka dari itu, untuk menutup dan doa kepada Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf kami persilakan. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau ampuni ya Allah. Tidaklah kami melangkahkan kaki kami dari tempat ini kecuali derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami banyak mendengar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kami takut setelah kami keluar dari tempat ini syaitan yang mendatangi kami jauh lebih besar daripada apa yang telah kami dengar ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kepada kami taufik ya Allah untuk senantiasa mampu mendekat kepada Rasulullah. Pulang dari tempat ini kami akan berjanji untuk senantiasa mengenal kepada Rasulullah sehingga kami mampu mencinta Rasulullah. Insan yang senantiasa mengenal kami, insan yang senantiasa mencinta kami, insan yang senantiasa mengingat kepada kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, begitu hina schedule hidup kami ya Allah, karena dari banyaknya waktu yang kami lalui ya Allah, sangat sedikit sekali kami mengenang pada Rasulullah SAW. Yang kami tahu Nabi Muhammad hanyalah Nabi, Nabi yang mulia, Nabi yang dekat denganmu. Setelah itu kami tidak mengetahui tentang Rasulullah SAW lebih banyak lagi ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami adalah makhluk yang hina dan ini adalah masa yang tepat ya Allah. Usia kami sudah ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ya Allah, akan tapi terlalu jauh kami daripada kekasih-Mu Rasulullah. Kami yakin ya Allah, beliau adalah kunci satu-satunya untuk menggapai ridha-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami penuh dengan semangat ya Allah. Pulang dari tempat ini kami akan mengingat Rasul, mengenang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu mendidik generasi berikut kami ya Allah untuk menjadi orang-orang yang mampu mencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan hadir mutabaah tersebut di dalam hati-hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu menjadi orang-orang yang Engkau berikan ridha kepada mereka ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu mendapatkan maghfirah daripadamu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang akan selamat daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami adalah makhluk yang tidak pantas memasuki syurga-Mu ya Allah. Kami yakin dan kami tahu akan hal itu ya Allah. Tangan kami senantiasa bermaksiat, mata kami senantiasa bermaksiat, kaki kami senantiasa bermaksiat. Kami yakin kami ini adalah manusia yang tidak pantas untuk mendapatkan syurga-Mu ya Allah. Kalaupun tangan kami nampak adalah soleh, mata kami soleh, kaki kami soleh, hati kami tidak soleh ya Allah. Kami yang lebih tahu siapa diri kami ya Allah. Akan tetapi ya Allah, kami pun berharap untuk mampu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau tidak masuk ke dalam syurga-Mu, di mana kami mampu berjumpa dengan kasih Rasulullah SAW? Insan yang senantiasa kami sebut namanya dan kami mendengarkan dalam telinga kami siapa beliau. Ya Allah ya Rabbal Alamin, mata kami senantiasa mulia ketika mentelaah sejarah beliau. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sesungguhnya syurga tidak membuat kami rindu kepadanya kecuali karena Rasulullah berada di dalamnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu duduk di hadapan baginda Rasulullah SAW, memandang kepadanya, bukan menjadi orang yang malah membuat Rasulullah SAW malu di hadapan Allah. Karena kami pernah mendengar dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ketika sibuk memasukkan umatnya ke dalam syurga, tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan, yang ini jangan dimasukkan, yang ini jangan dimasukkan wahai Muhammad. Ketika itu engkau berkata ya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW berkata, mereka ini adalah umatku. Malaikat Jibril mengatakan, bukan wahai Muhammad, mereka bukan umatmu, mereka melupakanmu, mereka tidak ingat kepadamu. Kami takut ya Allah, kami termasuk orang-orang yang seperti itu ya Allah, termasuk orang yang dilupakan oleh Rasulullah SAW dan bukan termasuk daripada umatnya. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang semangat di dalam mentelaah sejarah Nabi. Pulang dari tempat ini kami berjanji untuk menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Rasul. Kemudian kami akan mencinta baginda Rasul dan mengikuti mutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.